Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 mengawali presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ida Prasetyo dengan NPM 2031030141. Baiklah, di sini saya sebagai pembuka. Berikutnya kami dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini akan menyampaikan materi morfologi. Untuk penyampaian materi pertama dipersilakan kepada Saudara Murti Oktavia. Kepada Murti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murti Oktaviana dari kelompok 8 NPM 2031030041 ingin menjelaskan sedikit tentang proses morfologi. Proses morfologi adalah cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain. Morfem adalah fonem-fonem atau urutan fonem-fonem. Ada 3 macam pembentukan kata. Yang pertama, proses afiksasi. Yang kedua, proses reduplikasi. Yang ketiga, proses komposisi. Yang pertama yaitu afiksasi. Afiksasi yaitu proses mengubah leksem menjadi kata kompleks. Di sini afiksasi dibagi lagi jenisnya, yaitu satu prefiks, yang kedua sufiks, yang ketiga infiks. Di sini prefiks yaitu afiks yang diletakkan di muka dasar. Contohnya imbuhan me, di, ber, ke, ter, dan lain-lainnya. Yang kedua infiks. Infiks yaitu afiks yang diletakkan di dalam dasar kata. Contohnya imbuhan el, er, em, in. Yang ketiga yaitu sufiks. Sufiks yaitu afiks yang diletakkan di belakang kata. Contohnya imbuhan an, kan, dan i. Yang kedua yaitu reduplikasi. Nah, di sini reduplikasi itu dibagi menjadi 3, yaitu 1. Reduplikasi fonologis, yang kedua reduplikasi morfemis, yang ketiga reduplikasi sintaksis. Yang pertama, reduplikasi fonologis, yaitu bentuk kata yang tidak mengalami perubahan makna, karena pengulangannya bersifat fonologis, yang artinya bukan atau tidak ada pengulangan leksem. Contohnya, dada, pipi, paru-paru, dan lain sebagainya. Yang kedua, reduplikasi morfemis, yaitu bentuk kata yang mengalami perubahan makna gramatikal atas leksem yang diulang, sehingga terjadilah satuan yang berstatus kata. Contohnya, beres menjadi kata-kata beres. Yang ketiga, reduplikasi sintaksis, yaitu proses yang terjadi di atas leksem yang menghasilkan satuan yang berstatus klauso atau berada di luar cakupan morfologi. Contoh, jauh-jauh. Yang ketiga itu komposisi. Komposisi yaitu proses penggabungan dua leksem atau lebih yang membentuk kata. Deskripsi tersebut jelas menempatkan majemuk sebagai satuan yang berbeda dari frase atau gabungan kata, bukan gabungan leksem. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan kepada Saudara Nana. Kepada Saudara Nana dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Fatur Rashidah, NPM 2031030081. Di sini saya akan memaparkan tentang konstruksi morfologi. Apa sih konstruksi morfologi itu? Konstruksi morfologi adalah bentukan daripada kata yang mungkin merupakan morfem tunggal atau gabungan antara morfem yang satu dengan morfem yang lain. Konstruksi morfologi dibagi menjadi 2. Yang pertama, derivasi. Derivasi adalah konstruksi yang berbeda distribusinya daripada dasarnya. Sedangkan yang kedua, infleksi. Infleksi adalah konstruksi yang mendudukan distribusi yang sama dengan dasarnya. Contoh dari derivasi yaitu anak itu menggunting kertas, makanan itu sudah busuk, Nana ingin menjadi pelari. Di bawah ketiga konstruksi itu dituliskan dasar daripada konstruksi itu, dan ternyata dasar itu masing-masing tidak dapat menduduki distribusi yang sama dengan konstruksi itu. Hal ini terbukti karena tidak didapat memperoleh kalimat-kalimat. Anak itu
gunting kertas. Makan itu sudah busuk, dan Nana ingin menjadi lari. Jadi ketiga konstruksi itu termasuk derivasi. Dan berikutnya yaitu contoh dari infleksi. Yang pertama, saya membaca buku itu. Engkau mendengar suara itu. Dan yang ketiga, saya memasak ikan. Di bawah ketiga konstruksi itu dituliskan dasar daripada konstruksi itu. Dan ternyata dasar itu masing-masing dapat menduduki distribusi yang sama dengan konstruksi itu. Hal ini terbukti karena tidak didapat memperoleh kalimat-kalimat. Saya baca buku itu. Engkau dengar suara itu. Dan saya masak ikan. Jadi ketiga konstruksi itu termasuk infleksi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu akan dilanjutkan lagi kembali kepada Roni. Roni sebagai penyaji materi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahroni, NPM 2031030117. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Di sini saya akan membahas tentang frasa menurut unsur-unsurnya. Frasa menurut unsur-unsurnya terbagi menjadi dua, yaitu endosentrik dan eksosentrik. Endosentrik ialah apabila konstruksi distribusinya sama dengan kedua dalam kurung ketiga atau salah satu unsur-unsurnya disebut endosentrik. Sedangkan eksosentrik apabila konstruksi itu berlainan distribusinya dari salah satu daripada unsur-unsurnya disebut eksosentrik. Dan adapun contoh-contoh dari eksosentrik ialah kedua orang itu mengadakan jual beli. Kedua orang itu mengadakan jual. Kedua orang itu mengadakan beli. Jadi unsurnya adalah sama, jual dan beli. Contoh endosentrik ialah rumah sakit itu baru dibangun. Yang kedua adalah rumah itu baru dibangun. Contoh lain ialah Presiden RI Joko Widodo. Kota Bandung adalah kota kembang. Jadinya tidak usah dijelaskan, banyak orang yang tahu maknanya bahwa kota kembang adalah Bandung. Dan itu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga Ibu puas atas presentasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi terakhir akan saya sampaikan yaitu materinya proses pembentukan kata bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Proses pembentukan kata bahasa Indonesia dari bahasa Arab ditinjau dari morfologi generatif yang mencakup 1. Daftar morfem yang memuat morfem dasar bebas, morfem dasar terikat, afiks, reduplikasi, dan kata majemuk. 2. Kaidah pembentukan kata yang memproses semua muatan daftar morfem sehingga menghasilkan bentuk yang berterima dan tidak berterima. 3. Saringan yang bertugas menempelkan idiosinkresi fonologis, idiosinkresi leksikal, dan idiosinkresi semantik. 4. Kamus berisi kata-kata yang lolos dari saringan yang berupa bentuk dasar bebas, bentuk dasar, bentuk turunan, dan bentuk-bentuk yang terkena idiosinkresis. Beberapa bentuk potensial yang ditemukan, ada yang mengalami idiosinkresi fonologis, ada yang mengalami idiosinkresi semantik, dan idiosinkresi leksikal. Baiklah, itulah tadi penyajian materi kami secara singkat. Apabila ada salah kata mohon maaf. Oke, saya akhiri. Saya sebagai Muhammad Yuda Prasetyo mewakili dari kelompok 8. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.